Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tirananda. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang taksonomi pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun dosen pengampu, 1. Dr. Ketang Wiono, SPD MPD, kedua, Dr. Andes Abidin Pasaribu MM, rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran? Kedua, apa saja klasifikasi dalam taksonomi Bloom? Ketiga, bagaimana peran taksonomi dalam pembelajaran? Keempat, apa perbedaan dari taksonomi lama dan taksonomi baru? Mari kita bahas, dimulai dengan pengertian taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menjelaskan kegiatan pembelajaran, karena semua kegiatan pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan dari pendidikan, di mana setiap kelompok memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi, pentingnya taksonomi pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi dalam taksonomi Bloom. Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan. Taksonomi Bloom telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, dan pendidikan guru. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa ranah pembelajaran dan setiap ranah tersebut dibagi lagi ke dalam pembagian yang telah rinci berdasarkan tingkatannya. Tujuan pendidikan dibagi dalam 3 ranah taksonomi Bloom. Pertama, ranah kognitif, di mana ranah kognitif meliputi tentang aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dari gambar ini terdapat 6 aspek dalam ranah kognitif, dimulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan sendiri yaitu kemampuan untuk ingatan terhadap hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, pemahaman sebagai kemampuan untuk memahami materi atau bahan pembelajaran yang meliputi menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam bagian-bagian yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Selanjutnya, sintesis, kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan proses berpikir analisis. Sintesis merupakan proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur secara logis sehingga menjadi suatu pola yang terstruktur. Selanjutnya, evaluasi, yang dimana merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, ataupun ide. Misalnya, jika seseorang dihadapkan dengan beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih suatu pilihan dengan baik dan tepat. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini terdapat tingkatan ranah kognitif, di sini terdapat tingkatan dalam ranah afektif, yaitu receiving atau penerimaan, selanjutnya responding, tanggapan, selanjutnya di sini terdapat tingkatan dalam ranah afektif, yaitu receiving atau penerimaan, di mana kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di suatu lingkungan. Kedua, responding atau tanggapan, yaitu memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Ketiga, valuing atau pengorganisasian. Ketiga, yaitu valuing atau penghargaan, yang berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkat laku. Selanjutnya, organizing dan konsep
Selanjutnya, organizing dan conceptualizing, di mana berdasarkan dengan tingkat memadukan nilai-nilai yang berbeda, seperti menyelesaikan konflik dan membentuk suatu sistem yang nilainya konsisten. Selanjutnya, characterizing by value or value concept, di mana berhubungan dengan memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Di sini terdapat kata kerja yang ada pada ranah afektif. Ini A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, A5 karakterisasi menurut nilai. Selanjutnya klasifikasi dalam taksonomi Bloom dengan ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang berbentuk sebuah keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Di sini terdapat tingkatan dalam ranah psikomotor, yaitu imitation, manipulation, precision, articulation, dan naturalization. Imitation atau peniruan, yaitu mengamati atau melakukan perilaku seperti yang pernah dilakukan orang lain, dengan kinerja yang berkualitas, artinya melakukan peniruan. Kemudian manipulation atau penggunaan, di mana mampu melaksanakan tindakan tertentu dengan mengingat atau mengikuti perintah atau prosedur. Selanjutnya, precision atau ketepatan, di mana melakukan keterampilan tanpa adanya bantuan orang lain dengan menjadi lebih baik lagi, sehingga melakukan suatu keterampilan dengan ketepatan yang tinggi. Kemudian, perangkaian atau articulation, di mana mengkoordinasikan dan mengadaptasikan sederetan kegiatan untuk meraih keselarasan dan konsistensi internal. Selanjutnya itu naturalization atau naturalisasi, di mana melakukan aktivitas secara terkait dengan tingkat keterampilan yang telah dimiliki dengan menguasai kinerja tingkat tinggi. Adapun terdapat di sini terdapat contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah psikomotor. Di sini ada menirukan untuk P1, memanipulasi P2, ketepatan P3, artikulasi P4, dan pengalamiahan P5. Selanjutnya yaitu peran taksonomi pembelajaran. Dengan adanya taksonomi pembelajaran dapat membantu untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman peserta didik dan keberhasilan dalam proses pembelajaran, sehingga kedepannya dapat dievaluasi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategori tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Penggunaan taksonomi tujuan pembelajaran yang baru ini juga sangat membantu guru dalam menyusun soal untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Dengan memperhatikan jenis pengetahuan dan jenis proses kognitif, guru akan lebih mudah dalam mengembangkan setiap soal yang akan diberikan kepada peserta didik, sebab jenis pengetahuan dan proses kognitif yang dituntut sudah lebih jelas lagi. Selanjutnya, terdapat perbedaan taksonomi lama dan taksonomi baru. Dapat dilihat di sini, terdapat revisi yang dilakukan pada ranah kognitif, di mana adanya perubahan kata kunci yang berasal dari kata benda menjadi kata kerja pada setiap level taksonomi. Kedua, perubahan pada level hierarkis, sedangkan urutan levelnya masih sama. Pada level pertama atau tingkatan pertama, knowledge diubah menjadi remembering atau mengingat. Pada tingkatan kedua, comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Pada tingkatan ketiga, application diubah menjadi applying atau menerapkan. Pada tingkatan keempat, analyze menjadi analyzing atau menganalisis. Pada tingkatan kelima, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, akan tetapi dengan
perubahan mendasar yaitu creating atau menciptakan. Pada tingkatan ke-6, evaluation turun posisinya menjadi level 5 atau tingkatan ke-5 dengan sebutan evaluate atau menilai. Dapat di sini kita lihat bahwa taksonomi Bloom lama dan taksonomi Bloom yang baru terdapat perbedaan, yaitu C1 untuk taksonomi Bloom lama, C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Sedangkan pada taksonomi Bloom revisi, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi taksonomi pelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa ke materi selanjutnya.